Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Alfiah dengan NIM 8601966881. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Bandung. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA DSD mengenai sistem pencernaan makanan. Baik, tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Kemudian untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, pertama saya membutuhkan gambar pencernaan makanan, dan yang kedua yaitu alat tulis. Sistem pencernaan makanan adalah sistem yang sangat penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan juga minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting yang ada di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Nah, organ pencernaan makanan di sini dimulai dari mulut, kemudian ada juga kerongkongan, menuju lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Saya akan menjelaskan prosesnya. Jadi, yang pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut. Dan di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan juga kimiawi. Di dalam mulut ini terdapat bagian-bagian penting, yaitu terdapat gigi dan juga lidah. Gigi ini berfungsi untuk memotong bagian makanan menjadi potongan-potongan kecil, lalu akan bercampur dengan air liur yang dihasilkan oleh lidah, sebelum akhirnya masuk menuju ke dalam kerongkongan atau esofagus. Jadi, setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan terdorong menuju kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan ini memiliki fungsi utama, yaitu membawa makanan dari rongga mulut menuju ke dalam lambung. Nah, proses terdorongnya makanan dari rongga mulut menuju lambung ini disebut dengan gerak peristalik. Nah, setelah makanan terdorong dan sampai di dalam lambung, lambung akan mengeluarkan asam lambung dan juga enzim yang mencerna makanan menjadi cairan pekat atau membentuk pasta. Nah, cairan ini juga akan membunuh mikroorganisme yang dibawa makanan dan minuman yang kita cerna, sehingga kita akan terbebas dari kuman penyebab penyakit. Setelah di dalam lambung, makanan ini akan terdorong menuju ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus terjadi proses penyerapan makanan yang lebih lanjut, di mana dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Usus halus terdiri dari 3 macam. Yang pertama, ada usus 12 jari yang disebut dengan duodenum. Yang kedua, ada usus kosong yang disebut dengan jejunum. Dan yang ketiga itu ada usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Panjang rata-rata usus halus manusia itu sekitar 6-7 meter. Dan dindingnya itu terdiri dari pili dan miropili yang membentuk penyerapan nutrisi dan juga sari-sari makanan lebih cepat dan juga banyak. Setelah itu makanan akan menuju ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini memiliki fungsi membusukkan makanan dan akan berubah menjadi kotoran yang disebut dengan feses. Limbah makanan ini akan didorong usus besar menuju saluran yang disebut dengan saluran rektum. Nah, saluran rektum ini akan mengeluarkan makanan menuju ke pembuangan terakhir, yaitu menuju ke anus. Jadi, setelah makanan sampai di dalam anus, yaitu pembuangan terakhir, otot anus akan menahan dan juga menjaga kotoran agar tidak keluar sebelum waktunya. Demikian penjelasan saya mengenai sistem pencernaan makanan.
Dari praktikum ini dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pencernaan dimulai dari mulut, menuju kerongkongan, kemudian menuju lambung, kemudian menuju usus halus, usus besar, dan yang terakhir menuju anus. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.